Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ade Irma Sri Alustari dari Diploma 3 Kebidanan Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah terjadinya kehamilan. Nah, apa sih yang akan saya bahas di video kali ini? Jadi, di video kali ini saya akan membahas yang pertama, definisi hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, fungsi hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga, bagaimana cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah terjadinya kehamilan. Dan keempat, apa saja jenis KB yang mengandung hormon estrogen dan hormon progesteron. Yang pertama yaitu definisi hormon estrogen dan progesteron. Sebagian besar hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur. Selain itu, hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulanan. Hormon ini juga berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood dan suasana hati, dan proses penuaan. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia. Kemudian, progesteron. Hormon progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Selama kehamilan, kadar hormon progesteron dalam tubuh tetap tinggi. Hal ini mencegah tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi ASI. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Oke, jadi yang kedua, fungsi hormon estrogen dan progesteron. Estrogen sudah terdapat di tubuh wanita sebelum hamil, namun kadarnya akan meningkat secara signifikan sejak terjadi kehamilan. Kenaikan kadar hormon ini memicu munculnya rasa mual, terutama pada trimester pertama kehamilan. Pada trimester kedua, hormon ini turut andil dalam pembesaran saluran susu di payudara. Fungsi dan efek dari hormon estrogen selama kehamilan meliputi apa saja? Jadi yang pertama, membentuk pembuluh darah baru untuk menyalurkan nutrisi ke janin. Yang kedua, membantu dalam pemberian nutrisi yang dibutuhkan janin untuk berkembang. Yang ketiga, mendukung perkembangan janin. Dan yang keempat, meningkatkan aliran darah dalam tubuh, termasuk aliran darah ke kulit, sehingga menimbulkan kesan lebih cerah pada beberapa ibu hamilnya. Nah, hormon progesteron juga sudah ada dari sebelum hamil, namun kadarnya akan mengalami peningkatan saat hamil. Meningkatnya kadar hormon ini selama kehamilan memicu munculnya rambut-rambut halus pada bagian payudara atau perut, pusing, mual, hingga sembelit. Meski dapat membawa efek yang tidak menyenangkan, progesteron berperan dalam yang pertama, menjaga otot rahim tetap rileks selama kehamilan berlangsung. Yang kedua, menjaga ketebalan dinding rahim selama janin berkembang. Yang ketiga, menjaga sistem kekebalan tubuh terhadap janin atau kehadiran janin di tubuh. Kemudian yang keempat, menyiapkan payudara untuk memproduksi ASI. Cara kerja hormon estrogen dan progesteron dalam mencegah kehamilan. Seorang wanita bisa hamil ketika sel telur dilepaskan dari ovarium atau indung telur yang dibuahi oleh sel sperma pria. Telur yang dibuahi akan menempel di bagian dalam rahim wanita, kemudian menjadi tempat menerima makanan dan perkembangan bayi. Hormon yang ada di dalam tubuh wanita mengontrol pelepasan sel telur dari ovarium yang prosesnya dikenal dengan istilah ovulasi. Hormon estrogen dan progesteron ini bisa mencegah kehamilan dengan menjadi salah satu alat kontrasepsi yang berbentuk tablet atau biasa dikenal dengan istilah pil KB. Pil KB adalah kelompok obat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Ada dua jenis pil KB, yaitu pil kombinasi dan pil KB khusus progestin. Pil KB bekerja dengan cara mempengaruhi kerja indung telur dan rahim sehingga mencegah terjadinya proses pembuahan, yaitu pertemuan sel telur dan sel sperma. Kemudian jenis KB yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Jenis pil KB berdasarkan kandungan bahan di dalam pil KB. Pil KB dapat dibagi menjadi dua, yaitu pil KB kombinasi dan pil KB mini atau mini pil.
Pil KB kombinasi mengandung hormon estrogen dan progesteron. Sebagian besar produksi pil KB kombinasi terdiri dari pil aktif yang mengandung hormon serta beberapa pil non-aktif atau placebo yang tidak mengandung hormon. Pil KB kombinasi bekerja dengan cara menghentikan proses pelepasan sel telur atau ovum oleh saat indung telur atau ovarium atau proses ovulasi. Obat ini juga bekerja dengan cara mengentalkan lendir di leher rahim atau serviks sehingga sperma sulit mencapai telur, sekaligus menipiskan dinding rahim agar sel telur yang telah dibuahi tidak dapat bertumbuh. 4 jenis pil KB kombinasi, yaitu yang pertama pil KB monofasik, mengandung hormon estrogen dan progesteron dengan kadar yang konstan atau sama pada setiap pil aktifnya. Yang kedua ada pil KB bifasik, mengandung hormon estrogen dan hormon progesteron. Estrogen pada setiap pil aktif dalam satu siklus tetap konstan, sedangkan kadar progesteron pada pil aktif akan meningkat setelah setengah siklus. Yang ketiga, pil KB trifasik, mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dosisnya berubah sebanyak 3 kali dalam satu siklus. Perubahan kadar hormon akan terjadi setiap 7 hari. Yang keempat, pil KB terafasik, mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dosisnya berubah sebanyak 4 kali dalam satu siklus. Selanjutnya, pil KB khusus progestin. Pil KB khusus progestin atau progesteron sintetis ini biasanya dikenal dengan nama mini pil. Pil KB ini hanya terdiri dari pil aktif yang di dalamnya terdapat progestin dengan jumlah yang konstan. Pil mini ini atau mini pil biasanya digunakan oleh ibu menyusui dan wanita yang tidak boleh mengonsumsi estrogen. Pil mini ini bekerja dengan cara mengentalkan lendir di serviks sehingga sperma tidak dapat mencapai telur. Selain itu, obat ini juga menipiskan volume dinding rahim sehingga telur yang sudah dibuahi tidak dapat bertumbuh. Terkadang mini pil ini juga bisa mencegah proses pelepasan sel telur matang atau ovulasi. Ada juga peringatan sebelum mengonsumsi pil KB. Diskusikan dengan bidan sebelum mengonsumsi pil KB. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum mengonsumsi pil KB. Yang pertama, beritahu bidan tentang riwayat alergi yang Anda miliki. Pil KB tidak boleh diberikan kepada pasien yang alergi terhadap obat. Yang kedua, beritahu bidan jika Anda sedang hamil, menyusui, atau sedang merencanakan kehamilan. Pil KB tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil. Yang ketiga, gunakan alat kontrasepsi tambahan seperti kondom selama 7 hari pertama penggunaan pil KB atau ketika lupa mengonsumsi pil KB untuk mencegah kehamilan. Yang keempat, hubungi bidan jika Anda lupa mengonsumsi pil KB, merasa hamil, atau tidak menstruasi selama 2 siklus berturut-turut. Terakhir ada efek samping dan bahaya pil KB. Efek samping yang dapat terjadi akibat konsumsi pil KB diantaranya mual, flek atau perdarahan vagina di luar siklus menstruasi, kemudian ada volume darah menstruasi lebih sedikit dari biasanya, ada penurunan gairah seksual atau libido, kemudian perubahan suasana hati, sakit kepala ringan, payudara bengkak atau sakit ketika disentuh. Efek samping ini biasanya akan membaik setelah beberapa bulan sejak konsumsi pil KB. Jika tidak kunjung mereda atau keluhan sakit semakin memberat, lakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan terdekat. Selain itu, Anda juga harus segera ke dokter jika mengalami efek samping yang lebih serius seperti sakit perut yang parah, penglihatan menjadi buram, sakit kepala yang berat, bengkak pada tungkai, dan nyeri dada. Sekian penjelasan materi terkait cara kerja hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah terjadinya kehamilan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you in the next video.